Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sampai di mata kuliah eh, metode apa sebenarnya? Metode metode slope deflection ya. Di kelas kemarin saya sempat masuk satu kali. Kita sudah membahas tentang contoh soal yang mana dia tertutup ya, jadi gini, sendi kalau nggak salah tengah, terus ini ada jepit, jadi dia adalah soal dengan ujung tertutup. Nah, kita akan mengulik lagi sekarang soal dengan ujung terbuka. Jadi soalnya seperti ini. Baik, ini adalah soalnya ya. Jadi ada satu bangun seperti ini, struktur statis tertentu. Kita hitung dulu berapa derajat kebebasan ya yang dia ampuh. Jadi ini totalnya adalah 3 tambah 2 5, karena sendi semua ya. 5 tambah sendi lagi 1 ini 7 9 ya. Jadi 1 2 3 1 2 1 2 1 2 gitu ya. Kita hapus dulu. Jadi totalnya ada 9, yang mana lebih besar daripada 3. Unknown force-nya berarti ini struktur statis tak tentu ya. Oke, kita lanjut ke pengerjaannya. Kita diketahui ke warna hitam aja, bahwa kalau dia jepit itu dia begini dulu kan, baru begini untuk defleksinya ya. Nah, sehingga berarti kesimpulannya adalah tetanya sama dengan 0. Sementara kalau yang lain itu ada ya. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa satu hanya ada 3 theta ya, yaitu saya ini dulu, ini A, ini kita pakai warna apa ya, biru tuh aja. Ini A, ini B, ini C, ini D gitu ya. Berarti hanya ada 3 theta, yaitu theta B, theta C. Kalau mau contoh yang sebelumnya sama Indah ya, Indah. Theta D. Semoga Indah catat. Kalau Indah tidak catat ya berarti sudahlah, rumput-rumput. Nah, lanjut. Nah, jadi hanya ada 3 theta ya, theta B, theta C, theta D ya. Terus itu karena hanya ada 3 titik yang tidak diketahui, maka titik keseimbangan itu hanya ada 3, yaitu satu itu titik keseimbangannya hanya ada 3 ya. Berarti MDC, momen di D itu harus sama dengan 0 atau sigma MD gitu ya. Terus nomor 2 itu MBA ditambah MBC sama dengan 0 atau sama dengan sigma MB. Jadi momen di B sini harus sama dengan 0. Yang ketiga, momen di MCB ditambah MCD sama dengan 0 atau sama dengan sigma MC. Nah, A itu tidak termasuk karena A itu apa ya? A itu jepit, yang sebilang tadi tidak ada tetanya, jadi ya kita tidak perlu yang tidak diketahui kan cuma 3 gitu ya. Nah, A itu tidak perlu karena yang akan diseimbangkan kan hanya B, C dan D. Oke, sigma MC. Oke. Karena A itu sudah memiliki momen sebelumnya sehingga dia tidak ada di sini gitu ya. Oke, karena kita sudah ketahui 3 syarat ini, maka kita bisa lanjut ke selanjutnya, yaitu kita akan memaksa seluruh sendi ini menjadi jepit ya. Jadi
kita ubah dulu. Baik, saya sudah memisah ini ya. Jadi semua unsur ini kita paksa jadi jepit sebenarnya ini. Jepit. Ini tadi dari tadi kan jepit ya. Ini belum ini jepit. Kita paksa jadi jepit dia. Jepit. Tetapi di bagian ini haruslah 0 sehingga dia jadi seimbang. Ini juga harus 0, ini juga harus 0. Nah, gitu ya. Itu adalah tujuan kita. Tapi tidak usah kita tulis jepitnya, kita beginikan saja supaya rapi lah. Oke, nah jangan lupa adik-adik, kita di sini bagian bawahnya tadi itu ini kan jepit ya. Ini tadi sendi, ini juga sendi, ini juga sendi. Nah, ingat ada gaya RA-nya ke atas ya, RA reaksi vertikal. Terus kita pakai RAV aja lah, atau VA terserah Anda lah. Terus ini ada RBV, ini ada RCV, ini ada RDV. Nah, jadi yang kita cari adalah yang kita cari sekarang adalah MAB. Nanti di akhirnya kita akan mencari MAB, kita akan mencari RAV, RBV, RCV, dan RDV. Karena yang lain ini akan jadi 0 ya, jadi tidak perlu. Nantilah kita lihat. Oke, itu intinya. Kita lanjut. Sekarang kita ini persyaratan yang tadi. Ingat, ini persyaratan yang tadi ini jangan sampai kalian lupa persyaratannya. Setelah kita memisahnya, maka kita akan masuk ke selanjutnya, itu fix end moment atau FEM. Fix end moment. Fix itu jepit, end itu ujung, moment ujung jepit gitu ya. Fix end moment. Oke, pertama kita ke segmen AB dulu. Baik, kita lanjut. Nah, ini segmen AB begini ya. Di tengah itu ada ini sebanyak berapa tadi tuh? 24 kN ya. Jadi ada 24 kN. Nah, besar P-nya, beban P-nya. Nah, apa yang kita lakukan adalah kita coba cari di Google ini, terus cari tabel fix end moment ya. Pasti di sini itu WL per 8. WL per 8. Kalian juga pasti sudah kerja tugas besar, pasti ada itu ya. Jadi ini 2 meter gitu ya. Nah, jadi kita kerjakan momen hitam. Momen di FAB sama dengan minus WL per 8, atau kita kali ya 24 dikali 4 per 8 ya, sama dengan ini minus 12 kilonewton meter ya. Kalau momen di FBA itu kebalikannya, yaitu 12 kilonewton meter. Oke, kita yang satu negatif, yang satu positif. Kalau kalian mau lihat ya, di sini bisa tuh di structural engineering. Oke, ini fix end moment. Nih, kalau yang di tengah nih yang baru yang kita kerja itu PL per 8. Kalau yang tadi saya WL per 8 ya. Oke, itu ya kalian bisa lihat di sini lah. Oke, saya ini WL per 8. Oke, sudah. Sekarang kita ke segmen BC. Baik, ini ya 12 kN per meter dia ya. Oke, kita inikan saja itu WL kuadrat per 12 juga WL kuadrat per 12. Jadi langsung saja MF BC nya itu pasti minus WL kuadrat per
Kenapa minus? Ya ini lihat aja. Ya. Tunggu ya mana ya. Nah ini supaya agak lebih jelas. Di sini saya ingatkan lagi bahwa berlawanan di sini ya, untuk ini aja ya, berlawanan jarum jam itu positif, searah jarum jam itu negatif ya gitu ya. Jadi seperti itu, minus WL kuadrat per 12 sama dengan minus 12 dikali 3 kuadrat per 12 lagi ya pasti 9 hasilnya minus 9. Kalau MF CB nya itu pasti kebalikannya 9 kilonewton meter. Kita ke segmen terakhir yaitu segmen CD ya. Kita ke segmen CD. Nah jadi